Nanti ada sebuah masjid agung Kuba Timah yang berornamenkan timah, yang di sampingnya ada gereja juga yang kita mau insya Allah salibnya juga dari timah. Coba tanya, ini sensitif tak? Bapak sadar nggak bahwa seluruh alat komunikasi Bapak itu disadap? Dipantau dalam oleh organisasi namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan bergabung di Partai PDI Perjuangan. Pak Molen, ada orang bilang bahwa sebagus apapun pemimpin pasti punya haters. Bagaimana Bapak ngelola para haters ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribunnews. Tribunnews pada tahun 2023 hingga tahun 2024 orang menyebutnya sebagai tahun politik. Karena pada tahun 2024 kita akan melakukan, negeri ini akan melakukan pemilu serentak. Dan di sejumlah daerah, para kepala daerah pada tahun 2023 ini akan menyelesaikan masa tugasnya. Satu di antara kepala daerah yang akan menyelesaikan tugasnya tahun 2023 adalah Wali Kota Pangkal Pinang di Provinsi Bangka Belitung. Wali Kota Pangkal Pinang, Bapak Maulan Ashlil, telah bersama dengan saya. Beliau akrab dipanggil Bang Molen. Saya akan sapa beliau. Assalamualaikum Pak Molen. Waalaikumsalam Bapak. Luar biasa Pak Molen. Pak Molen sudah memimpin kota ini di Pangkal Pinang ini hampir 5 tahun. Hampir. Ya. Pak, kalau boleh saya tanya, apa enaknya jadi wali kota Pangkal? Kalau nggak ikhlas nggak ada enaknya. Jadi apa enaknya, Bang? Ya, bisa berbuat untuk masyarakat, Ya, punya legacy, ada sesuatu yang ditinggalkan ya, Bang? Ya? kan yang bisa kita tinggalkan untuk masyarakat. Ya, Kepuasannya beda lah. ya, Di saat kita bisa berbuat untuk masyarakat Kota Pangkal. ya. Kalau ada enaknya, Pak, pasti nggak ada enaknya. Ada nggak enak ya? Apa itu, Pak? Nggak enaknya, Pak? Pasti ada yang nggak enaknya. Dari hal-hal kecil kadang keluarga kita Maksudnya waktu? ya, quality time untuk keluarga itu sangat berkurang. Ya. Sehingga kadang-kadang anak-anak itu protes tuh, masalahnya anak-anak kita masih kecil-kecil. Jadi membagi waktu itu yang kadang agak repot. Ya. Tapi so far so good lah. Ya. Kita nikmati itu sebagai proses kita untuk kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini, ya ini kita jalanin aja. Pak Molen, ada orang bilang bahwa sebagus apapun pemimpin pasti punya haters. Betul ya? Ya. Bagaimana Bapak ngelola para haters ini? Ya begini, kalau kita nggak mau kena angin kenceng, nggak mau kena ombak, ya jangan tinggal di tepi pantai. Kalau kita nggak mau kedinginan, ya jangan tinggal di atas gunung. Jadi ini udah menjadi pilihan hidup, udah menjadi risiko kami memilih untuk menjadi kepala daerah dan jabatan politis ini. Ya. Jadi ini saya jalani aja ini sebagai takdir saya, keluarga kami sebagai seorang politik. Oke, Pak Molen, apakah Anda setiap hari melihat sosial media? Enggak juga lah, kadang-kadang kalau ada hal-hal yang perlu saya lihat, ada yang terkadang hal-hal yang nggak perlu saya lihat. Jadi memilah-milah Pak, memilah-milah yang mana yang memang perlu saya lihat, mana yang enggak. Kalau dilihat aja tiap hari ya stres Pak, lihat ini dengan berbagai macam intrik politik macam-macam lah ini. Kalau ya di saat mood kita lagi oke, ya bisa kita menghandle itu. Tapi di saat mood nggak oke, ya udah. Biasanya saya tinggalin aja ya kebun. Ya. Jadi untuk mengelola para haters, Bapak lebih suka pergi ke kebun gitu. Mana aja lah, lihat tanaman, lihat hewan, lah mancing apa kan, yang ke rumah udah refresh lah. Ya, Pak, kalau boleh saya tanya, Pak, haters atau bullying macam apa yang paling membuat Bapak sakit? Nggak ada. Nggak ada ya, biasa aja. Saya sangat terima kasih justru kepada kawan-kawan hater itu, ya
Ya ambil positifnya, kita tambah ngetop Pak. Kita terima kasih kok ya. Ya. Itu udah menjadi risiko dalam keluarga. Pak, saya dengar Bapak juga memanfaatkan sosial media untuk kepentingan tugas-tugas kantor. Apa yang biasa Bapak sampaikan kepada khalayak lewat sosial media? Ini kan udah zaman Ya. berbeda dengan sekarang. Sosial media ini udah menjadi suatu hal kewajiban yang harus kita miliki ya. Keterbukaan publik itu udah. Tinggal kita mengemasnya itu dari sisi yang menurut saya ya, saya lebih senang yang berbeda. Gitu ya. Jadi lebih kepada humanisnya dapat, humornya dapat. Jadi jangan terlalu terpaku formal untuk pekerjaan. Jadi kita gini, kalau kita memanfaatkan sosial media untuk mempromosikan pekerjaan kita, masyarakat tuh rasanya apa sih, norak banget sih, baik banget. Nah, tapi kalau kita membungkusnya dari selebih humanis dengan humor, dengan melalui keluarga yang lucu-lucuan, mereka bisa lebih menerima dan masuk ke otak mereka dengan cara yang begitu lebih bisa ditangkap. Nah, Pak, kalau kita tanya hampir 5 tahun Bapak memimpin kota ini, Iya. yang paling membanggakan buat Bapak apanya? Bismillah. Nanti ada sebuah masjid agung Kubah Timah yang berornamenkan timah, yang di sampingnya ada gereja juga yang kita mau insya Allah salibnya juga dari timah. Nanti seperti Istiqlal dan katedral ini melambangkan ikon sebuah rumah ibadah yang ikon kita adalah timah yang 400-an tahun lebih yang ada di Pulau Bangka ini timah. Jadi orang akan datang ke Pulau Bangka ini melihat timah tapi rumah ibadah dan menandakan kerukunan umat beragama. Ini Pak yang menjadi kebahagiaan. Kapan Bapak punya pikiran? Ini Kapan punya ide kayak gitu itu kapan? ya sebetulnya yang jadi ide itu udah dari begitu saya jadi wali kota Pangkal Pinang. Saya melihat di Pangkal Pinang ini tidak ada sebuah masjid agung. Oh gitu. Yang namanya kota, kabupaten itu harus ada sebuah masjid agung. Masjid raya itu adalah untuk kelas provinsi. Jadi dan biasanya masjid agung itu harusnya di tengah kota. Nah, jadi saya pikir kenapa Pangkal Pinang enggak kita bangun sebuah masjid untuk ikonnya yang menandakan bahwa ini Bangka Belitung Ya. keilmuan. Lalu dipadukan dengan gereja, kisahnya apa? Begini, kami orang Bangka Belitung ini terkenal dengan istilah Fangin Congin Jicong. Apa itu? Melayu dan Tionghoa sama saja. Kami heterogen dan kami sangat rukun. Ya. Dari dulu sampai sekarang tidak ada konflik suku, agama, ras dan tergolong. Terkadang, maaf ya Pak, Ya. politisasi agama, politik identitas, polarisasi sosial, Ya. ini sudah masif dimainkan oleh sebagian orang yang ingin mungkin memecah belah kita. Nah, saya pengen untuk Bangka Belitung ini Fangin Congin Jikjong ini tetap terjaga. Kerukunan Itu kita simbolnya itu. simbolnya dari Pak, Bapak kan sudah punya satu legacy lah, insya Allah ya Pak ya. Amin. Saya mintanya, lalu hebatnya kota Pangkal Pinang ini apa sih? Kan Bapak selain pejabat publik kan harus bisa jadi marketer kan? Ya. Apa lalu hebatnya kota ini? Wah, Pangkal Pinang ini ibu kota provinsi, sebuah provinsi, Provinsi Bangka Belitung. Provinsi Bangka Belitung ini terdiri dari 7 kabupaten kota. 7 kabupaten kota ini Pak, sumber daya alamnya luar biasa. Saya ingat waktu beberapa bulan yang lalu kami kepala daerah Apeksi diundang Pak Jokowi di Istana. Pak Jokowi memaparkan fundamental pijakan ekonomi nasional kita adalah nikel, batu bara, CPO, yang keempatnya timah. Nah, kalau batu bara menyebar Pak, bukan hanya pada satu titik, juga nikel, juga CPO, tapi timah cuman ada di Bangka. Ini dijadikan fondasi ekonomi kita. Artinya dengan luas wilayah yang kecil, jumlah penduduk 1,4 juta ini, dengan timah yang bisa menjadikan pijakan ekonomi Indonesia, saya rasa terlalu rugi jika dikatakan bahwa Bangka Belitung nggak bisa hebat. Karena provinsi yang kecil ini bisa
menjadi fondasi ekonomi se-Indonesia, apalagi pulau yang punya. Jadi Pangkal Pinang, ibu kota provinsi, sebuah provinsi yang memang akan menjadi fondasi ekonomi, punya sumber daya alam yang luar biasa. Itu kan Bapak jelaskan soal hebatnya Bangka Belitung. Ya, Pangkal Pinang sendiri apa? dengan sebab Pangkal Pinang ibu kota provinsi, Ya. kan artinya semua ada di sini. Ya, jasa, perdagangan, industri ada di sini. Gerbangnya di provinsi Bangka Belitung. Selama ini begini, orang tahunya Bangka Belitung itu Laskar Pelangi. Ya. Orang tahunya Ahok. Ya. Itu begitu. Nah, Pangkal Pinang mana sih? Karena Tanjung Pinang. Nah, sekarang Pangkal Pinang ibu kota provinsi yang sebenarnya adalah Pangkal Pinang. Kami Pak, kalau di Pangkal Pinang ini yang menjadi daya tarik kesini saya itu adalah seperti gadis 17 tahun yang lagi molek-moleknya, lagi cantik-cantiknya ini belum ada yang memiliki. Jadi menurut saya Pangkal Pinang tempat kawan-kawan investor yang ingin berinvestasi, ayo silakan. Rugi rasanya enggak di sini. Karena ini seperti gadis 17 tahun. Ya. Pak Molen, Ya. apa yang masih menjadi PR Anda sebelum nanti mengakhiri masa tugas yang pertama sekitar bulan November, Pak? Ya. Ya, apa yang kurang nih? Yang menjadi PR nih, masih jadi PR nih. Pangkal Pinang perlu sesuatu yang apa ya? Gini, saya baru membangun Pangkal Pinang ini, ibarat bangunan itu baru ngecor lantainya, baru bikin pondasinya. Oke. Pondasi yang saya lakukan adalah bagaimana memberikan rasa kebanggaan. Kultur kita tuh harus bagaimana? Karena membangun kultur lebih susah daripada membangun strukturnya. Ya. Jadi struktur membangun kultur bagi istri saya. Nah, untuk membangun kultur itu fondasi mentalnya harus kuat. Saya buat sekarang misalnya untuk normanya nggak lupa tadi seperti tadi, jangan ada konflik suku, agama, ras dan antar golongan. Ayo kita buat dengan menandakan masjid tadi segala macam tadi. Kita kawan-kawan ustadz ustazah sekarang semuanya ada gaji ya Pak. Ya. Marbot masjid dan semuanya ada gajinya Pak. Terus untuk RT RW kita juga ada gajinya. Dulu kawan-kawan saya di ASN, staff saya itu adalah termiskin Pak sebangka Belitung. Gitu ya. Sekarang kita alhamdulillah kita leading Pak. Nah, dengan membuat pondasi-pondasi ini kita mulai bangkit. Dulu Pangkal Pinang kotor, sekarang lumayan udah bersih dengan pasukan Satgas Smile kita. Parkir kita. Nah, setelah ini apa? Setelah ini pasar harus bagus. Iya. Ya, penanganan banjir harus oke. Itu masih jadi PR. Masih PR. Tidak mungkin aku bangun ini duluan, tapi tidak kuat secara fondasinya. Nah, saya berharap Pak, kalau saya pribadi bisa melanjutkan ini. Karena dengan melanjutkan ini, saya bisa menyelesaikan tahapan kedua pembangunan untuk kota. Jadi jelasnya Pak Molen kepingin mendapatkan kepercayaan yang kedua untuk melanjutkan ini. Amin. Ya kan? Amin. Lanjutkan, kira-kira lanjutkan. Ya. Lanjutkan Pak. Gitu. Ya, lanjutkan ya. Pak Molen, sepanjang hampir 5 tahun menjadi wali kota ini, apa yang paling nggak bisa Anda Pak? Untuk maksud Apa saja yang tidak bisa Anda? Oh, saya nggak bisa lupa ketika dapat A, dapat B, melakukan ini atau kena masalah A, masalah B. Mungkin Pak ya. Dan hampir semua kepala daerah yang saya tanya, apa yang tidak bisa lupa? Mereka tidak bisa lupa satu, namanya COVID-19. Oh iya. Karena barang itulah yang membuat mereka coba loh, karena anggaran harus dialokasikan kembali, semuanya harus terutama ketika COVID-19 yang bernama Delta. Apakah Bapak juga mempunyai sesuatu yang tidak bisa dilupakan ketika si Delta ini juga mampir di Pangkal Pinang? Sekian bagi saya sih Pak, bagaimana memanfaatkan musibah. Jadi setiap ada konflik, setiap ada musibah, saya pengennya itu menjadi anugerah. Konflik akan jadi suatu pemecah masalah. Jadi kami alhamdulillah di saat konflik kemarin, justru investasi yang masuk ke kami 4,3 triliun. Bisa. Tenaga kerja yang terserap 3.000-an. Makanya orang bingung, kok di saat COVID justru, boleh saya sebutkan merah, justru McD masuk, Pizza Hut masuk, XX1 masuk, DIY masuk, semua masuk Pak.
Anotani berarti ya itu ya. Makanya kan ini menarik. Menarik, kok bisa kata orang? Makanya teman-teman dari luar banyak yang belajar ke kita. Caranya enggak, ya saya rasa karena pengalaman saya di birokrasi 24 tahun, Ya. kepala perizinan penanaman modal, saya bikin investasi itu senyaman mungkin. Saya jamin mereka bahwa tidak ada wanipiro. Saya jamin mereka untuk apa yang jadi keinginan mereka saya siapkan dan tidak bertele-tele. Itu ya Pak ya. Jadi anomalinya di saat COVID-19 Orang kan di saat COVID orang dianggap semua Arab semua. Ya, saya justru saya kejar ini kesempatan kami. Karena kota kami kota kecil, orang untuk berinvestasi itu susah sebetulnya. Jadi bagi saya di saat COVID kemarin, semut pun yang mau berinvestasi saya hajar. Oke. Pak, satu di antara PR terbesar negeri ini adalah bagaimana kepala daerah ini menyelesaikan tugasnya. Mau periode 1, periode 2 itu husnul khotimah, aman. Tidak ada urusan namanya dengan itu. Karena 300 sekian kepala daerah harus berurusan dengan pertanyaan saya. Bagaimana supaya Bapak menyelesaikan ini tanpa harus mampir di Gedung Merah Putih? Begini, saya basisnya birokrasi. Dalam kebijakan yang saya ambil, saya tidak mengambil keputusan sendiri. Oh gitu ya. Saya akan rapatkan dengan kawan-kawan OPD, bahkan melibatkan kawan-kawan dari para kiai, ustaz, pendeta, semua saya minta dong ya tanggapannya sebelum mengambil kebijakan. Gitu ya. Apalagi yang menyangkut anggaran pemerintah daerah. Kondisi sekarang udah beda Pak, beda dengan dulu-dulunya beda. Keterbukaan publik dan ya nggak bisa seperti dulu lagi. Makanya sekarang saya bekerja paraf satu urusan aja. Saya nggak mau menandatangani kalau belum ada paraf dari bawah. Kalau sudah ada paraf itu baru itu pun masih saya baca dulu. Kalau dari segi regulasi yang ingin saya keluarkan kebijakan. Namun ini jangan jadi hambatan. Saya pengen ini cepat ngebul. Makanya dimanapun saya berada, kami kerjanya tidak terbatas ruang dan waktu. Kadang di kebun kayak gini, ayo langsung rapat yuk semua, ayo bisa. Kita juga lagi di mana, saya lagi di luar segala macam, langsung video call bisa. Saya tidak menganggap camat, lurah itu anak buah saja. Saya menganggap siapapun yang itu adalah teman kerja saya. Makanya kami tidak ada jarak. Gitu ya. Tapi apapun itu, yang namanya perubahan pasti dapat musuh. Perubahan yang saya lakukan pasti ada yang mengganggu zona nyaman. Oleh sebab itu pasti pro dan kontra pasti ada. Gitu ya. Dengan segala risiko itu saya siap mengambilnya. Pak, saya bertanya ini sensitif. Bapak sadar nggak bahwa seluruh alat komunikasi Bapak itu bisa kan? Iya. Termasuk dengan istri saya. Disadap istri saya juga siapa? Sadar nggak Pak bahwa Bapak ini sebagai pejabat publik dipantau luar dalam oleh organisasi namanya Komisi Pemberantasan Korupsi. Bapak tahu nggak? Begini Pak. Ya pastilah Pak. Gitu ya. Kami pejabat publik karena kan bukan sekarang juga saya sudah jadi pejabat. Ya. Saya sudah pernah jadi PJ Bupati Oku. Pejabat-pejabat itu sudah pernah saya lah. Makanya termasuk untuk laporan LHKPN segala macam. Saya sudah jauh-jauh hari Pak udah. Sebelum jadi wali kota, belum itu udah disiapin gini ya Pak. Ya begitulah harusnya. Begitu harusnya. Jadi sadar sepenuhnya bahkan sampai ke istri saya begitu dia tolong dong di cloning semua ide semua itu saya supaya nggak macam-macam. Karena rusaknya seorang adalah harta, nata, wanita. Salah satunya. Jadi kalau soal yang tadi sadar sepenuhnya. Gitu ya Pak ya. Pak, di banyak wilayah itu seorang kepala daerah itu ada yang tidak cocok dengan dia punya vice, dia punya wakil. Ya, masuk yang belakangan ini jadi drama ini misal. Iya. Bagaimana Bapak mengelola komunikasi ini dengan wakil-wakil? Sama aja sih Pak, karena pasti di mana-mana komunikasi itu harus kita jalin ya. Tapi jangan sampai ini menghambat apa yang sudah kita kerjakan. Kalau saya dengan
wakil, saya komunikasikan, saya sampaikan. Namun harus tahu, semua tanggung jawab itu ada di daerah kepala. Istilah saya itu begini. Apa urusan saya? Wakil tak perlu tahu, tak wajib tahu. Tapi urusan wakil saya wajib tahu, karena tanggung jawabnya ada di kami. Itu yang saya sampaikan, termasuk dengan kawan-kawan. Kalau saya menilai it's okay. Kalau saya menilai, karena nggak ada masalah tuh berita. Iya. Pak, kalau boleh saya tahu, tahun 2024 ini termasuk kepala daerah tingkat provinsi di Bangka Belitung itu harus ganti sekarang PJ ya? Iya, PJ. Mengapa Bapak tidak tertarik untuk naik kelas? Atau karena masih merasa punya PR sehingga harus diselesaikan atau gimana? Saya ngomong nggak tertarik juga, kalau sudah takdir saya apa boleh buat. Oh gitu ya. Pengalaman hidup saya Pak, jadi wali kota aja nggak kepikiran. Ya. Saya bukan siapa-siapa, saya anak orang sederhana, keturunan raja apalagi. Jadi wali kota tuh nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi kalau Allah berkehendak, kita kan udah jalanin aja. Baik menurut kita belum tentu baik menurut Allah. Baik menurut Allah udah pasti baik untuk kita. Saya jalanin aja sih. Jadi ngalir aja lah. Kalau mau jadi wali kota ya alhamdulillah, jadi gubernur amin. Nah, ini Pak, banyak kepala daerah yang kemudian terjun ke politik ya, karena memang kepala daerah adalah jabatan politik. Ya. Nah, kalau boleh saya tahu Pak, bagaimana posisi Bapak dalam dunia politik saat ini? Maksudnya ikut masuk menjadi bagian dari politik atau tetap berada di luar politik? Oh gitu. Ya. Saya sekarang udah masuk ke dunia politik. Saya alhamdulillah diberi kepercayaan bergabung di partai PDI Perjuangan. Nah, jadi partai kami sekarang adalah istri juga partai PDI Perjuangan. Jadi ini adalah rumah kami untuk membesarkan politik ini, kekuasaan ini, kami masuk dalam partai politik ini. Dan insyaallah ideologinya itu sudah sama. Ya, kenapa kita ke situ, karena memang kita sudah satu sefrekuensi. Ya. Pak, apa pertimbangan utama ketika Bapak masuk ke dunia politik? Pertimbangan utamanya Pak? Saya birokrasi murni awal. Ya, betul. Begitu mencalonkan wali kota Pangkal Pinang, saya diusung oleh PDI Perjuangan. Di situ seiring waktu berjalan by design, saya melihat totalitas kawan-kawan Pak yang benar-benar mendukung saya, terutama saya ini dilatih oleh seorang namanya Pak Rudianto Chet. Beliau adalah politisi PDI Perjuangan Kawakan dari Bangka Belitung. Politisi senior ya? Senior Pak. Saya lihat ketulusan beliau, saya lihat beliau bagaimana beliau mendidik saya untuk, tadinya kan begini, masuk dunia politik kejam. Iya betul. Begitu lihat kepiawaian beliau, coach saya ini, saya melihat, ternyata dalam partai ini, dalam politiknya ada ketulusan Pak. Kita bisa berguna untuk mengembangkan suatu daerah, membangun suatu daerah dari partai, dari politik ini. Nah, itulah saya mulai jatuh cinta. Ya. Ternyata ini bisa menjadi pegangan hidup kami. Pak, supaya pembaca kita, penonton kita di seluruh Indonesia itu lebih mengenal Pak Moer. Iya. Bisa cerita Pak, riwayat hidup singkat, Bapak lahir di mana, sekolahnya dulu di mana, menikah kapan, putranya berapa, supaya penonton kita lebih mengenal Pak. Silakan Pak. Ya, saya lahir di Pangkal Pinang 4 Maret 76. Ya, 4 Maret 76. Saya lahir di rumah sakit DKT Kota Pangkal Pinang karena Dinas Kesehatan Tentara ya. Iya tentara, betul Pak, betul lah. Karena bapak saya dulu adalah PNS-nya ABRI, Kecamatan SR Ulias. Ibu saya juga dulunya Pedanka, kalau sekarang di Dignas, PNS-nya juga Kecamatan SR, pegawai biasa.
Saya dibesarkan sampai 7 tahun di Pangkal Pinang, terus pindah ke Sungai Liat Bangka Ya. karena mengikuti orang tua tugas di sana. Sampai SMA. SMA di sana, terus merantau lah saya ke Pulau Jawa. Dulu mau ngejarnya kalau kita idolanya Gamal lah itu. Oh gitu ya. Jadi merantau untuk sekolah. Sekolah di UGM kan dulu kan pengennya. Di sana karena tahun pertama nggak lulus, tahun kedua kita nggak lulus juga. Lulusnya di Unsri ternyata. Palembang ya. Palembang. Eksodus lah ke Universitas Sriwijaya. Di sana saya sebelum selesai ambil Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, sebelum menyelesaikan ikutlah tes PNS waktu itu di Kabupaten Ogan Komunik Ilir Kayagu. Keterima. Nah, keterima udah mau selesai kuliah, diangkat lah. Waktu itu zaman Gus Dur, penyesuaian terus. Saya mengabdi di OKI 13 tahun. Terus 2013 mencalonkan jadi wakil wali kota untuk Pangkal Pinang. Putaran pertama menang, putaran kedua alhamdulillah kalah. Terus karena kalah ditarik balik lagi ke Sumsel, ditarik Pak Alek Nurdin. Ya. 2013 kalah itu ditarik Pak Alek Nurdin, bergabung dengan beliau di Sumatera Selatan. Sebagai apa Bang? Kepala Dinas Perpustakaan, kearsipan, perizinan, penanggulangan BKD, terakhir PJ Bupati Ogan Komering. Nah, flashback hidup saya tuh ini Pak, mulai dulu duniawi ini boleh katakan saya kerja terus. Di saat 6 bulan setelah jadi PJ Bupati, Ya. Istri hamil di Ogo, Itu anak berapa waktu itu? anak keempat. Oh, hamil anak keempat ya? Ya, padahal kami sudah apa sih kalau cewek ini udah steril lah, udah steril. Jadi kami juga heran kok dapat ya steril. Terus kata bawa ke dokter. Ini kasus 1004 katanya. Oh, lama ya. Lama, nggak mungkin ini terjadi sebetulnya karena udah steril. Di saat itu melahirkan anak saya yang keempat, hari ketiganya meninggal istri saya. Tapi Jam 9 selamat. Enggak. Jam 9 malam enggak ada kode apa-apa. Jadi anak saya yang perempuan si Oku, saya dikasih nama Oku, selamat. Tapi 1 bulan setelah itu dia sakit kuning terus gitu loh Pak. Oke, ya. Ya. Baik. Kami ada kepercayaan orang Bangka katanya mungkin nggak boleh dekat mamanya gitu kan. Bawa ke Bangka, anak saya tadi diasuh lah oleh Ibunya. diasuh oleh ayu saya Oh, kakak ya. di Pangkal Pinang. Setiap minggu, setiap bulan saya bolak-balik untuk melihat anak saya ini. Karena 6 bulan setelah istri meninggal tuh connect lah Pak. Ya. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu. 4 SD, 2 SD, 1 SD baru lahir. Wah, saya seperti orang yang kehilangan kontrol. Untuk recovery kembali itu susah rasanya. Akhirnya saya bertanya-tanya sama para kiai, para ustadz, terus mengalami hal sama. Saya temui anak saya hampir tua itu, nah saya bermunajat sama ya Allah, kalau begini saya nggak mau pisah dengan anak saya, nggak mungkin saya hilang 2, istri hilang, anak hilang. Akhirnya saya bawa 3 anak saya lagi itu kami pergi umroh di hadapan kuburan Nabi di Raudhah, di depan Ka'bah, kami bermunajat sama Allah, ya Allah, tolong ya Allah, anak-anak kami ini harus bagaimana? Pulang dari umroh ada ketetapan hati, Bismillah. Saya berhenti menjadi pegawai negeri sipil. Anak-anak kami sudah sepakat. Saya mencalonkan wali kota Pangkal Pinang. Jika terpilih, kami boyong semuanya ke Pangkal Pinang. Kalau enggak terpilih, apa boleh buat? Balik lagi. Karena kalau yang anak saya yang tadi yang ditinggal di sini dibawa ke Palembang, kakak udah terang jatuh cinta. Ya, ya. Yang 3 yang dibawa ke Pangkal Pinang, kalau tanpa sebab, kakek neneknya yang nangis. Sebab itu alhamdulillah, singkat cerita, kami terpilih menjadi wali kota Pangkal Pinang. Sampai sekarang semuanya saya boyong ke Pangkal Pinang. Apa Pak mulanya membuat Anda berani memutuskan resign dari pegawai negeri sipil yang sudah Anda jalan Keluar enggak Pak? Oh, oke. Saya di kantor saya tulis kalau hilang satu saja keluarga,
itu runtuh rasanya dunia. Saya udah merasakan itu. Jadi kalau saya berpesan di sini kepada teman-teman semua para lelaki lah ya, mumpung istri siapa pasangan hidup masih hidup, sayangilah dia, cintailah dia, karena nanti akan menyesal nantinya. Nggak usahlah berpikir yang macam-macam, karena yakinlah Allah udah kasih itu yang terbaik buat kita. Jangan menyesal nanti. Itu ya, Ya. Pak Molen, ini pertanyaan panggilan saya kepada Pak Molen. Sebenarnya apa yang ingin Pak Molen tinggalkan, baik di periode pertama maupun periode kedua, pada warga Pangkal Pinang, selain masjid dan gereja itu tadi? Apa yang Bapak mau tinggal? Sebenarnya bukan apa yang mau saya tinggalkan dengan masyarakat Kota Pangkal Pinang, namun saya pengen bawa oleh-oleh. Ya, Saya kalau cerita hidup ini 180 derajat saya berubah di saat istri saya meninggal. Materi saya cukuplah di Sumatera Selatan. Kekuasaan waktu itu saya lumayan lah Pak, pangkatnya C di saat umur saya 41 tahun. Nah, saya pulang kampung ke sini bukan hanya mau pulang kampung ke Bangka Belitung ini, ke Pangkal Pinang, tapi saya mau pulang kampung ke atas sana. Ya inilah adanya, kata orang lebay apa gimana terserah lah. Tapi bismillah, saya ingin selama saya jadi wali kota Pangkal Pinang ini bisa bawa oleh-oleh saya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bermunah untuk masyarakat sini. Mudah-mudahan ada doa-doa orang yang mungkin terbantukan dengan saya jadi wali kota Pangkal Pinang untuk saya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat istri saya itu 15 menit kok Pak, cuman nggak ada kode apa-apa di depan dokter, nggak ada sakit apa-apa. Nah dari situ saya terpaku. Ya Allah, hidup ini misteri ya, misteri dan cuma sementara. Alangkah ruginya jika kita tidak memanfaatkan sisa hidup kita ini. Ya. Jadi kesimpulannya Bapak menginginkan bekal untuk zaman. baik. Tribuners, luar biasa ngobrol dengan Pak Molen, wali kota Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Kita akan bertemu lagi dan ngobrol dengan tokoh yang lain. Saya Febi Mahendra Putra, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Salam, Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan, rahayu, dan jangan lupa tetap bahagia.